Kita berjumpa kembali di channel Agus Wito atau Bang Gus. Tanaman ini Bang Gus kompos dengan tumbuhan lunak hijau daun kawan. Nah ini yang Bang Gus sudah bentuk rawatan awal vegetatif. Kita perhatikan juga tanaman tumpang sari, lombok yang kita sebut tumpang sari di sini. Juga kita lihat kawan, tanaman yang lain juga pembungaan bakal buah pada tanaman jambu air ini. Tampak sangat bagus dan kita sudah atur perundukan juga kelebaran. Jadi ada teknik shutdown dari 90 menuju 180 derajat. Nah, di atas ranting ini kawan kita tempatkan satu tanaman ini. Di tanaman jambu air juga yang ada di dalam poli juga ini kawan. Coba kita buka, kita angkat saja kawan. Satu tanaman yang berada di media tempat Bang Gus memberikan kompos hijau daun. Kita buka saja kawan, kita angkat kawan. Nah, coba sekarang perhatikan. Nah tentu saja dengan teknik seperti ini akan terjadi simbiosis mutualisme kawan. Kita lihat. Nah ini perlu kita mengadakan rawatan kontrol dengan pupuk kimia seperti NPK 1616. Di samping itu juga ada fungsi kegunaan yang lain dari pupuk itu sendiri. Tetapi Bang Gus tetap konsisten dengan kompos hijau daun. Nah sekarang Bang Gus juga telah memberikan sharing dari video beberapa waktu yang lalu. Juga bisa menumbuhkan tumbuhan jamur seperti ini kawan. Nah ini tumbuhan jamur, Bang Gus coba cabut maksud Bang Gus. Nah ini jamur kawan. Ini juga pernah Bang Gus berikan sharing dari beberapa bulan lamanya saat musim penghujan kawan. Kita bisa menumbuhkan jamur walaupun ini bukan teknik budidaya jamur. Bisa kalau kita menggunakan kompos hijau daun di media tanah walaupun di pot. Jadi di saat hujan kemudian dengan situasi itu bisa jamur itu tumbuh. Nah tentu saja setelah kita juga menggunakan teknik menempatkan satu tanaman di atas ranting seperti ini. Jadi tidak semata-mata tanamannya terbuka lebar. Tetapi jika tidak ada matahari tentu jamur ini juga bisa tumbuh. Ini yang pertama sahabatku. Yang kedua, kita ke rembesan-rembesan ini kawan. Coba sahabatku semuanya perhatikan, tentu ini akan menambah media tanam. Jadi media tanam ini tidak akan bertambah sebab ada rembesan. Itu yang Bang Gus maksud. Jadi betapa kompos hijau daun itu kita pergunakan sebanyak-banyaknya itu tidak akan menambah media tanam. Karena apa? Ada rembesan. Nah, rembesan tanah inilah yang warna hijau, warna seperti kilo-kilo seperti ini. Apakah sahabatku semua juga ini mengatakan tumbuhan lumut? Tidak kawan. Nah coba lihat ketika teknik rawatan awal vegetatif seperti ini timbul keretakan-keretakan seperti ini kawan. Tentu ini akan Bang Gus sharingkan dengan kita belajar bersama-sama dari satu persatu pengetahuan dari one by one atau step by step itu kita belajar bersama-sama. Rembesan ini seperti tumbuhan lumut atau rembesan yang berkiloan di atas air atau rembesan minyak. Baiklah sahabatku, pada fokus utamanya kita memberikan sharing di lahan sempit, tepatnya di lahan lantai 1 seperti ini. Walau di lantai 1 Bang Gus sudah memberikan solusi lengkap agar tanaman ini tidak roboh terkena air. Kita telah atur perundukan dari 90 menuju 180 derajat dengan ketinggian ranting pohon ini sekitar 60 cm. Kelebarannya kita atur agar mudah mendapatkan media baru. Kita gunakan kompos hijau daun, timbul rembesan-rembesan seperti ini, sangat bermanfaat juga untuk tanaman dan tidak mengurangi dari pembuahan dari tanaman ini sendiri. Tetapi harus syarat kawan, media tanam tanah, kompos hijau daun, matahari cukup, air cukup kita atur. Jadi kita yang merekayasanya, kita yang ngatur. Sebab kalau kita nggak mengaturnya, kalau kita biarkan tinggi tentu ini akan roboh.
dengan media pot yang sangat terbatas ini. Jadi perlu manfaatnya teknik rawatan awal vegetatif. Banyak pengertian di sini. Pada nantinya tentu Bangkus tidak bisa memberikan sekaligus, sebab Bangkus itu juga punya keterbatasan kawan sebagai manusia. Semoga sharing Bangkus ini memberi manfaat. Kita siap yuk untuk belajar bersama-sama. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang mendukung channel Bangkus mohon untuk dukungannya, like, subscribe, komen, dan share di media apapun. Terima kasih sahabatku semuanya.